Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Seperti biasa di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, sepertinya cerah ya teman-teman. Tuh ada burung-burung dara tuh, ini tetangga. Oke, nah ini dia. Kali ini kita akan ngobrol sama yang namanya, hari ini sih bintang tanamannya bukan peraglonemian, nanti aglonemianya sedang kami rawat dulu, nanti kita diajak ngobrol lagi ya. Kali ini sih kita ngobrol sama yang namanya jenis daunnya panjang-panjang begitu, terus dia ada gerigi-geriginya gitu ya. Tapi memang ini versi kecilnya, kan ada yang kayak pandan tapi nggak bisa dimakan kan. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan si nah ini dia, ini namanya, kalau saya lihat namanya bromelia. Nanti ada beberapa jenis ya, yang ada yang tricolor katanya, ada yang merah, sininya ada yang apa, pink mungkin ya. Kalau ini sih jenisnya seperti ini, lebih warnanya cuma dua ya, hijau sama kuning, les kuning di tengahnya tuh. Tapi memang pinggirnya itu ada macam duri-duri kecil gitu ya, jadi semacam apa ya, yang pandan tapi lebih keras daunnya ini gitu. Tapi ada yang besar juga versinya ya, yang warna hijau semuanya itu, yang ada gerigi-geriginya, yang lebih lebar lagi. Kalau ini kan kecil ya. Ini dia diameter potnya sih paling sekitar 20 cm atau 15 cm. Artinya ini tanaman nggak terlalu besar, walaupun kita rawat ini sudah hampir 2 tahun kayaknya di sini ya. Jadi ini uniknya seperti apa ya, kayak rambut gitu ya, kayak rambut yang menjuntai ke bawah gitu kan ya. Tapi kalau dilihat-lihat seperti nanas ya, nanas kan seperti ini, nanas tadi di tengah-tengahnya ada buahnya kan. Kalau di sini daun saja sih ya gitu, si bromelia ini. Nah ini juga bagus ya, dari sisi coraknya, alisnya tuh cantik ya, kayak apa namanya, apa, nah di sini alisnya tuh seperti garis-garis gitu ya di tengah, pinggirnya malah kosong, tengahnya bergaris gitu ya. Oke, seperti biasa kemarin setelah kita lihat debat capres ya, banyak komentar-komentar atau memes yang beredar di medsos kan. Ya begitulah, dengan para pendukung, dan mungkin kalau di medsos kan ada namanya buzzer ya. Jadi buzzer ini memang tugasnya adalah membuat opini atau menggiring dari sebuah news ke audiennya, kita pengguna medsos ini. Jadi ada influencer atau buzzer yang membuat atau meng-create opini-opini publik itu akan digiring gitu kan, dengan maksud untuk menaikkan rating salah satu paslon ya. Jadi sebenarnya buzzer itu alat untuk atau tools untuk ya, buzzer itu sebenarnya orang gitu kan, orang yang mempunyai pekerjaan ya. Jadi diberikan pekerjaan untuk membuat informasi ya, yang sebenarnya kalau yang buzzer sehat itu tidak saling menghujat gitu kan, tidak boleh. Tapi karena sudah di dunia maya, orang bisa lakukan apa aja gitu. Jadi buzzer itu membuat berita-berita yang selalu mengagungkan ya, atau istilahnya menaikkan rating pasangan yang diusung gitu, seperti itu. Karena ya itu bukan rahasia lagi, dari setiap paslon pasti ada tools untuk menaikkan rating itu sih. Sebenarnya sih kalau dari sisi strategi, saya kira sah-sah aja ya. Cuma yang tidak fair, misalkan
itu tadi menjelek-jelekan, memfitnah, ini yang kurang sehat sebenarnya. Kalau untuk menaikkan rating, kalau memang kinerjanya baik ya no issue, nggak ada masalah gitu kan. Saya setuju, karena tugas buzzer untuk mengkampanyekan atau mengamankan dari ya misalkan hasil kerja ya kan, track record yang baik, itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adanya fitnah sana situ yang jadi problem. Nah, ini nggak sehat itu kan. Seharusnya buzzer itu melakukan hal yang positif ya, walaupun nanti dia akan mendukung salah satu paslon. Tetapi kalau memang faktanya memang begitu ya, terjadi seperti itu, saya kira nggak ada masalah gitu kan. Kecuali salah satu pasangan itu melakukan ABC tapi faktanya tidak. Nah, ini kan sebuah pembohongan publik kan, jadi nggak sehat sih sebenarnya. Tapi kalau memang faktanya dia melakukan ABC dalam masa jabatannya dan berhasil misalkan, terus dia publikasi dan beritanya itu santer di situ, saya kira ya memang itulah fungsi dari buzzer gitu. Nah, makanya kembali lagi, masalah buzzer ini sebenarnya bukan masalah rahasia lagi, itu sudah umum. Ya ibarat di dunia nyata kan, buzzer itu kan sekelompok orang yang mendukung salah satu paslon, terus dia berbicara dengan orang lain dan boleh katakan memberikan persuasif bahwa pasangan salah satu itu baik dan seterusnya ya, dengan metode konvensi seperti itu. Namun dengan adanya media sosial kan, itu media sosial kan sebagai sarana atau wadah untuk bersosialisasi, berinteraksi, ngobrol bareng ya kan, diskusi bareng gitu kan. Makanya di situ ada kumpulan orang-orang yang disetting seperti itu. Yang kedua, ketika kita melakukan proses broadcast berita, itu dilakukan dengan masif gitu kan. Biasanya buzzer ini mempunyai akun lebih dari satu gitu, dan tugasnya adalah membanjiri, misalkan ada satu paslon yang ingin kita naikkan, dia akan komen yang baik dan seterusnya, dan menunjukkan track record yang baik gitu. Jadi seolah-olah memang buzzer ini buzzer ini menjadi masyarakat yang benar-benar real, tetapi tidak demikian. Buzzer ini sebuah suara yang di-create ya kan. seolah-olah tuh jadi salah satu pasangan itu memang fakta seperti itu. Jadi gimana ya, saya rada ini ya, intinya buzzer itu sekelompok orang yang tugasnya untuk menggiring opini salah satu paslon atau anything lah ya. Saya nggak mau bicara masalah paslon, yang penting buzzer itu orang-orang yang membuat berita dan menggiring di dunia medsos ini, dan si audiens seperti kita baca ya kan. Semakin banyak berita tentang si A, maka kan semakin terkenal. Kemudian nanti ada si buzzer ini biasanya mengomentari dengan positif dan lain sebagainya. Jadi yang ramai itu sebenarnya buzzernya sih gitu kan. Nah, buzzer ini akan menggiring nih opini publik ya kan, bahwa si A ini baik, si B ini tidak baik, si C ini dan seterusnya. Jadi dia akan meng-create berita gitu kan. Makanya kita hati-hati sebagai pengguna medsos, jangan termakan oleh isu-isu berita yang boleh dikatakan tidak valid kan, karena informasi dari media sosial kan kadang tidak selamanya benar. Hati-hati kan, tidak selalu benar, karena itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para buzzer seperti itu gitu. Ya mungkin kalau orang yang dekat dengan salah satu orang yang diberitakan sih mungkin ya, tapi kan bagi orang masyarakat yang terkait tidak tahu ya, itu gampang akan tersulut seperti itu ya. Makanya dalam bermedsos itu hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Di medsos itu kita tidak tahu siapa dia yang sebenarnya, kecuali kita
tatap muka face to face dengan orang yang diskusi. Cuma kalau misalkan di medsos itu hati-hati. Kalau ada orang yang fitnah sana sini ya harus tabayun dulu ya, seperti itu. Tabayun itu berarti kan kita cross check lah kalau dalam ini confirmation ya. Ya itu sih, jadi kalau saya ngelihat medsos itu berperan penting di dalam sebuah dunia apapun itu ya fungsinya buzzer itu ya. Jadi kalau dalam ini memang lagi ramenya buzzer untuk pilpres gitu kan. Nah gimana kalau untuk kegiatan bisnis? Oh bisa juga buzzer itu. Jadi memang buzzer itu sebenarnya tidak di apa namanya desain untuk salah satu tujuan saja gitu, karena tujuan sebenarnya kan hanya membangun opini publik, menggiring publik agar supaya ikut dengan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka himbau. Seperti itu sih sebenarnya poinnya ya buzzer itu. Jadi kalau kita gunakan buzzer itu dengan baik ya hasilnya juga baik gitu kan. Tapi kalau misalkan buzzer itu digunakan untuk kepentingan yang tidak baik ya bisa saja. Artinya buzzer itu sebagai tools aja gitu. Orang-orang ini memang disetting untuk melakukan hal-hal yang sudah di skenariokan gitu kan, bikin opini publik, opini di medsos, nanti digiring lah opininya, nanti masyarakat terpengaruh dan seterusnya. Nah itu dia sih sebenarnya tujuannya gitu loh. Jadi kalau untuk jualan bisa, misalnya kita punya produk nih, kita mau jualan si tanaman aglonema apa si bromelia ini, nanti si buzzer itu kan nge-create nih, wah bromelia naikin nih ininya beritanya, terus harganya juga dimainkan nih kan, karena seolah-olah bromelia bla bla bla. Jadi semuanya didesain gitu, dan bromelia akan bisa jadi misalkan mahal karena inilah itulah dan seterusnya. Nah itu juga bisa juga gitu kan, gitu sih. Jadi memang tergantung dari tujuan ya sebenarnya. Cuma dalam hal ini ramainya seperti biasa karena mendekati pilpres ya, makanya buzzer sedang dalam posisi ini apa namanya gerilya dan sedang perang sebenarnya gitu loh. Nah biasanya sih buzzer ini sudah mulai bergerak ya. 1 tahun sebelum pilpres mereka sudah sih, bahkan ada yang mungkin buzzer itu menjadi sebuah divisi tertentu kita tidak tahu gitu kan, artinya mereka selalu ada gitu. Tapi ya possibility-nya tinggi ya memang gitu. Sepanjang mereka punya budget bisa bayar orang untuk buzzer ini, itu akan selalu ada gitu sih ya. Jadi pesan di pagi hari ini dari Bromelia, gunakan medsos dengan bijak, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar. Apapun itu beritanya harus cross check. Jika ada berita negatif maka jangan langsung kita percaya, harus cross check terlebih dahulu dengan data dan faktanya, seperti itu. Kemudian ketika ada berita-berita yang mengadu domba itu jangan percaya juga, hati-hati ya gitu. Karena sekali lagi di dunia maya itu orang bisa jadi siapapun gitu ya gitu. Kita tidak tahu siapa dia. Ada yang tujuannya memecah belah bangsa, ada yang tujuannya ya memang dia pure untuk berjuang untuk rakyat, tidak banyak. Jadi ya seliweran aja. Makanya hati-hati dalam bermedsos, jangan gampang percaya dengan isu-isu negatif, karena harusnya di cross check terlebih dahulu baru kita share. Jadi share itu ada etikanya. Kalau memang kita tidak tahu dan tidak yakin, jangan di share itu berita dan lain sebagainya ya. Itu sih. Jadi kadang-kadang kalau di grup itu langsung share video ini video itu, sebenarnya mungkin itu potongan-potongan dan seterusnya ya. Makanya hati-hati dalam bermedsos, dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih ya buat semuanya di pagi hari yang cerah ini, di hari apa ya, hari Kamis ya, di tanggal, kita contek sedikit, 14 Desember. Oke, hari Kamis 14 Desember 2023 kita akhiri dengan Bromelia di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya, tetap sehat selalu ya, karena saya dengar juga COVID naik lagi nih. Hati-hati ya, tetap waspada, stay pakai masker aja dulu lah ya biar enak. Baik, terima kasih semuanya ya, dan saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bro Melia. Assalamualaikum.